Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini kita kedatangan narasumber atau tamu kita yang ingin berbincang-bincang. Mungkin kita akan lebih mencoba mendalami ada apa dengan narasumber ini. Ini dengan siapa namanya? Saya Rizaldi. Rizaldi ya. Gimana Mas Rizaldi, maksud kedatangan ke sini tuh apa yang ingin disampaikan kepada saya sehingga Mas Rizaldi pengen ke sini ketemu saya? Jadi tuh gini, saya bisa manggil Mas atau Mas aja Mas. Nah, jadi gini Mas, kedatangan saya itu hari-hari ini kenapa kok istilahnya kok ada yang tidak nyaman di kehidupan saya gitu loh. Nah, entah itu dalam bidang karir, dalam bidang ya bersosialisasi, yang mungkin bisa masuk ke dalam kegoiban ya Mas. Betul. Gini. Jadi gini Mas Rizaldi, sebetulnya yang namanya manusia itu kan pasti ada kegagalan, ada kesuksesan. Nah dari kegagalan itu kita kan tanda tanya kenapa kok kita selalu gagal terus diibaratkannya kan kita mau melangkah untuk usaha itu selalu terhalangi. Iya. Bahkan yang ada niatan untuk usaha malah kita yang bangkrut terus. Ya setiap usaha kita bangkrut, setiap usaha kita bangkrut. Walaupun kita dengan cara yang istiqomah gitu ya Mas ya, dengan cara yang benar-benar kita tuh baik menurut kita, tapi terkadang di belakang kita tuh ada sesuatu yang menghalangi untuk kita berniatan baik itu Mas. Jadi sepertinya Mas Rizaldi itu ada sosok yang mengikuti Mas Rizaldi. Bentar. Ya betul Mas. Jadi seperti ada yang selalu menghalangi Mas Rizaldi ketika ingin usaha ataupun dalam mengejar dunia karir itu ada benturan dari makhluk astral itu Mas. Yang saya lihat itu seperti itu. Ya betul. Jadi kayaknya itu mengikuti setiap hari. Mas Rizaldi ingin melakukan hal apa, ketika Mas Rizaldi ingin melakukan contohnya seperti usaha itu memang terbentuk oleh itu Mas. Dan yang saya lihat itu kayaknya itu tuh udah dari lama Mas. Iya, untuk kalau dari kata ibu saya yang ternyata kalau Mas Imron ini lihat ada yang mengikuti. Pertama tuh saya belum istilahnya nggak percaya ya soal kalau ngikutin kok ada goib sampai benar-benar ngaruh ke dunia nyata gitu. Dan ternyata nggak dipercaya pun, tapi efek sampingnya itu kok terlalu menjadi-jadi. Nah gitu, walaupun udah nggak dipercaya, walaupun nggak kelihatan ya Mas. Nah makanya itu ternyata sampai sini saya berkonsultasi, ternyata benar ada yang mengikuti ya. Jadi memang itu yang namanya makhluk astral itu kan bagi kaum awam itu terkadang kita tuh percaya gak percaya Mas Rizaldi. Ketika saya ngomong, oh ini ada yang ngikutin, tapi kan belum tentu orang itu menerima apa enggaknya. Tapi kan di sisi lain pasti ada efeknya, entah itu gangguan atau gelisah seperti apa. Mungkin selama ini efek ke Mas Rizaldinya seperti apa? Kalau dari yang ngikutin, dari Mas lihat itu sosoknya seperti apa ya? Perempuan. Perempuan ya.
Berarti termasuknya kalau perempuan seperti kuntilanak gitu. maksudnya ke Mbak Kunti ya? Ya seperti itu. Jadi memang terkadang kan yang namanya masuk astral itu kan, apalagi yang sudah memang sejak lahir itu memang kan yang namanya manusia sudah berdampingan dengan makhluk astral itu. Tapi kan masuk astral itu kan ada yang baik dan ada yang buruk. Iya, benar. Nah, jadi yang saya lihat itu Mas Rizal itu ketimpa sama yang makhluk astral yang efeknya itu negatif. Mungkin Mas Rizal pernah ngalamin usaha gagal ataupun gimana? Untuk usaha itu lebih ke gagalnya itu gagal yang untuk memulainya ya. Betul. Memulainya itu bukan untuk kegagalan yang di keuangannya dulu untuk yang awal. Ya. Yang pas mau berjalan itu yang susah itu kegagalan yang namanya popularitas, yaitu yang masuk ke cara memperkenalkan produk kita atau gimana itu agar dikenal orang lain. Nah itu yang hambatan-hambatan yang ada aja yang terjadi. Padahal udah segala cara, udah metode sampai ke tips-tips orang yang udah sukses itu udah dilakuin dan sebagainya. Tetap aja dari efeknya yang ke saya itu memang istilahnya nggak bisa populer atau gimana gitu, nggak famous lah gitu. Nah untuk di keuangannya ya ini masih istilahnya ya masih di roda kan berputar, masih di bagian bawah lah istilahnya itu ya. Tapi kan setidaknya udah ada efeknya, udah bisa merasakan efeknya gitu. Iya. Efeknya kalau dari yang ngikutin ya tadi dari katanya Mas Imron, perempuan, nah itu efek sampingnya ya maaf aja nih. Betul. Sampai sekarang saya itu susah banget dapet pasangan. Ya. Memang apa yang mengikuti Mas Rizal itu, apalagi kan sosok perempuan ya Mas ya. Biasanya itu kan kalau misalkan sudah suka sama Mas Rizal ataupun si makhluk astral itu udah kemana-mana sama Mas Rizal itu, ketika Mas Rizal ingin tak senang nih sama seseorang nih, nah kita tuh dibuat seolah-olah si ceweknya itu tuh tidak suka sama kita. Tapi kalau misalkan si makhluk asalnya itu kita singkirin ataupun kita pindahin, misalkan jangan ikuti Mas Rizal lagi, kemungkinan Mas Rizal bisa mendapatkan cewek yang Mas Rizal inginkan gitu. Tapi mungkin insya Allah nanti saya bisa bantu ya Mas ya untuk menghilangkan itu semua. Tapi intinya Mas Rizal jangan berharap kepada saya, selalu berharap kepada Yang Maha Kuasa, karena kan yang menciptakan langit dan bumi ataupun manusia itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma sebatas perantara di sini. Saya kalau misalkan bisa, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan tidak bisa pun, saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya Mas Rizal terjauh sama makhluk yang sampai sekarang mengikuti Mas Rizal. Insya Allah setelah makhluk halus itu sudah tidak mengikuti Mas Rizal lagi, harus ada bentengnya dulu gitu. Ibaratnya dalam benteng itu Mas Rizal harus punya bentengnya dulu supaya si makhluk astral itu tidak mengikuti Mas Rizal lagi gitu Mas. Nanti insya Allah saya bantu. Mudah-mudahan dengan kita berbicara seperti ini, buat kedepannya Mas Rizal bisa lebih nyaman kedepannya. Terus ada keinginan apapun jadi lancar, tidak seperti kemarin-kemarin yang selalu tersendat-sendat. Untuk dari yang ngikutin memang perempuan. Oh iya, saya keingat kata-kata ibu. Kalau dulu itu memang ibu pernah lihat sosok itu, dan itu pun pas itu saya itu bermimpi memang ditemuin sama dia. Tapi dalam kondisi dia pas mau masuki tubuh itu,
ya ada yang nolong gitu ya. Hmm. Ya. Dan wajahnya itu pun saya ceritakan ke ibu saya. Nah, ibu saya itu memang kok sama yang kayak dulu ngikutin si ibu saya. Nah, ternyata memang itu udah dari keturunan dari dulu gitu. Itu jadi apa yang saya lihat itu kan ibaratnya Mas Rijal juga bisa merasakan, jadi bukan saya rekayasa ini Mas ya. Memang sebenarnya itu tuh yang saya lihat itu turun temurun Mas. Awalnya kan memang dari nenek, pokoknya dari keluarga ibu kayaknya, terus menurun ke ibu, terus ke Rijali sekarang. Yang memang kalau nanti Mas Rijali nikah pun atau punya anak pasti akan ngikutin. Terus kalau setiap kali mau kita usaha ataupun punya keinginan pasti terhambat oleh makhluk astral itu, karena yang namanya makhluk astral apalagi hawanya negatif seperti itu ke kitanya pun ngefek Mas. Entah itu usaha gak lancar, terus kita punya pacar jadi gagal, ibaratnya mau nikah kita jadi gagal. Memang itu harus benar-benar kita bersihkan dulu Mas. Jadi kita tidak bisa semata-mata kita didiemin. Semakin didiemin itu semakin menggerogoti keluarga Mas Rijali gitu. Paling nanti lain waktu lah insya Allah saya akan bantu bersihkan apa yang ada selama ini di Mas Rijali, saya akan bantu bersihkan. Kalau tentang bahas gini, saya pernah dengar kalau soal ilmu kejawen gimana, ya nggak cuma di Jawa, kejawen juga ya. Kalau bahas kayak gini, setelah diomongin memang langsung datang gitu ya. Betul. Jadi terkadang kita tuh kalau kita mau berbicara kepada orang yang bisa ataupun kita ada niatan untuk membersihkan badan kita tuh, si makhluk astral itu terkadang berontak Mas. Jadi kita seolah-olah kita tuh dibuat gak jadi kesininya. Jadi dibuat pikiran kita tuh jadi gak nyaman. Akhirnya kan gak jadi. Berhubung tadi Mas Rijali nelpon dulu ke saya pas mau kesini, sempat ketemuan juga kan tadi sore ya Mas ya. Yeah. Jadi saya bentengin dulu supaya si makhluk astral itu tidak ikut. Tapi nanti saya bisa buktikan, mungkin insya Allah minggu depan saya bisa buktikan jadi si makhluk astral itu ditaruh ke dalam sebuah benda lah. Jadi si benda itu bisa gerak seperti itu Mas. Jadi minggu depan saya insya Allah akan yang pertama-tama kan saya harus membersihkan dulu. Terus gimana caranya si makhluk astral itu tidak selalu ngikutin Mas Rijali. Ya nanti untuk soal proses atau syaratnya nanti saya carikan langsung. Oh jadi saya nggak perlu syarat Mas. Jadi perlu syarat. Jadi siap. Saya yang penting Mas Rijali ikhlas. Maksud dalam ikhlas itu meminta kepada Yang Maha Kuasa, minta dibersihkan. Saya di sini kan sebagai perantara Mas. Jadi kalau saya bisa ya alhamdulillah gitu Mas ya. Saya tidak memakai syarat. Yang penting kan saya niatnya baik sama Mas Rijali. Kalaupun ada syarat sama kayak gitu pasti nanti saya diomongin lah nanti di saat waktunya nanti akan bersihkan Mas Rijali. Pasti kalau misalkan ada syarat ya pasti cuma nggak terlalu begitu bahaya lah gitu. Untuk tadi membahas tentang yang mengikuti saya, kelihatannya memang nggak tahu kenapa kok rasanya saya sebelah sini kayak diawasi gitu. Jadi ini coba Mas Rijali jadi ada kesana Mas Rijali saya bantu melihat tadi soalnya bahu saya yang kiri itu berat gitu. Kalau Mas Rijali ada kesana saya coba buka mata batin Mas Rijali supaya Mas Rijali tahu sosoknya seperti apa yang Mas Rijali lihat. Mas Rijali fokus. Bismillahirrahmanirrahim.
bagusnya ya. Saya merasa agak mual ya Pak Mas. Karena itu ada reaksi benturan karena Mas Rijali tadinya sudah dibenteng sama saya, jadi si makhluk asal itu ingin masuk ke Mas Rijali cuma kebentur gitu, jadi makanya menimbulkan mual itu Mas. Tapi gak apa-apa, insya Allah baik-baik saja kok. Yang penting sekarang intinya sudah ketahuan Mas Rijali itu seperti apa gitu. Udah Mas Rijali itu. Tadi saya ketika di sini di sini. Sini. Lihat. Astagfirullahaladzim. Jadi yang saya lihat, yang saya agak gimana Apa ya? kalau diceritakan wajahnya tadi itu Mas, wajahnya itu tua, keriputnya itu jadi ada kayak 3 lapis gitu yang bergaris dari mulai sini, dari pelipis ini ya sampai ke pipi di sini, itu bergaris, garis, yang sini juga garis, itu keriput gitu. Ya, rambutnya Panjang ya. ya. Memang seperti nenek-nenek seperti itu, jadi makanya mungkin insya Allah minggu depan Mas Rijali datang lagi ke sini, nanti kabar-kabaran kalau mau ke sini Mas ya, nanti paling saya insya Allah saya juga mempersiapkan diri untuk membersihkan itu semuanya, karena tidak semudah apa yang kita ucapkan untuk membersihkan makhluk itu. Jika kita punya badan ataupun fisiknya kita lemah, otomatis mereka akan menyerang saya gitu. Jadi kita harus mempersiapkan dulu caranya, terus mungkin nanti kita akan benar-benar serius untuk membersihkannya. Yang penting ikhlas mesti jalinya, yang penting ikhtiar sama Gusti Allah, niat, insya Allah itu semua akan lepas dari makhluk asal itu. Yang tadinya makhluk asal itu tadinya buruk menjadi baik lah hawanya gitu. Jadi positif, tadinya negatif jadi positif. Mudah-mudahan untuk kedepannya itu kan bisa, apa yang diinginkan itu bisa jadi lancar. Amin. Oke, paling gitu aja Mas Rijali ya. Ya. Soalnya saya juga ini mau ada janjian juga sama orang gitu. Paling nanti minggu depan lagi kita sambung lagi. Sebelumnya saya juga minta maaf sama Mas Rijali, sudah jauh-jauh datang ke sini. Ya nggak apa-apa. Saya yang berterima kasih Mas, Ya, karena ya. udah lahir batin mau membantu saya. Insya Allah. Yang penting niat Mas Rijalinya. Oke, gitu aja paling ya saudara-saudara. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Mungkin insya Allah minggu depan kita akan membantu saudara kita Mas Rijali membersihkan dari segala gangguan dari makhluk astral itu. Makanya jangan kemana-mana ya guys ya. Subscribe, like, and share. Jangan lupa tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.